Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya coba akan bahas tentang rumus jumlah dan selisih trigonometri. Karena pada sebelumnya atau materi pada video sebelumnya terdapat rumus dan jumlah sudut trigonometri. Hal ini berbeda ya antara rumus jumlah dan selisih trigonometri dengan rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Kalau sebelumnya sin dari A tambah B ini adalah rumus jumlah dari dua buah sudut, atau lebih tepatnya rumus jumlah sudut pada trigonometri. Tapi kali ini kita akan bahas rumus jumlah dan selisih hanya trigonometrinya saja. Hal ini akan mengakibatkan trigonometri ini yaitu sin A ditambah dengan sin dari B. Ini namanya rumus jumlah dari trigonometri. Nah, hal ini akan mengakibatkan antara A dan B jangan menganggap hal itu sama. Walaupun nanti suatu saat ada yang hasilnya sama dalam bilangan tersebut. Tapi nyatanya atau faktanya sin A ditambah sin B nilainya akan berbeda dengan sin A ditambah oleh B. Dan jangan sekali-sekali berpikiran seperti ini. Sin A tambah B, kalian masukkan sin A, kemudian ditambah lagi kalian masukkan sin B. Ini salah total. Tidak ada yang mengakibatkan sin A tambah B menjadi sin A ditambah sin B. Hal itu akan berakibat fatal jika bertemu soal yang lebih susah ataupun yang bersifat HOTS. Nah, kali ini saya coba jelaskan. Kemarin ada soal atau ada rumus sin A tambah B sama dengan sin A cos B, kemudian ditambah oleh cos A dikali dengan sin B. Nah, ketika saya gabung dengan sin A min B, maka dia akan menjadi sin A cos B, kemudian saya kurangi cos A dikali oleh sin B. Nah, sekarang kalau saya tambah, sebelah kiri kita tambah menjadi sin A ditambah B, kita tambah dengan sin A, saya kurangi B. Nah, pada sisi kanannya, ketika cos A sin B ditambah min cos A sin B, ini akan mengakibatkan hasilnya 0. Bentuk yang sama, anggap X tambah X adalah 2X. Nah, sin A cos B ditambah sin A cos B akan menjadi 2 sin A cos B. Nah, hal ini mendapatkan rumus baru, yaitu sin A tambah B ditambah sin A min B. Hasilnya adalah 2 sin A dikali oleh cos dari B. Nah, sekarang jika sin A tambah B adalah sin A dikali cos B, kemudian ditambah oleh cos A dikali sin B, dan sifat yang kedua saat sin A min B akan mengakibatkan sin A dikali cos B, saya kurang dengan cos A dikali sin B, tadi tambah, sekarang kita kurang. Maka sisi kirinya sin A ditambah B dikurang dengan sin dalam kurung A min B akan mengakibatkan sisi yang kanan bentuk yang sama jika dikurang menghasilkan angka 0 ya. Maka untuk sisi yang kanan menjadi cos A sin B, kita kurangi dengan min cos A dikali oleh sin B. Maka cos A dikali sin B, min kali min jadi plus, cos A dikali oleh sin B. Karena bentuknya sama cos A sin B, maka hasil dari sin A tambah B, saya kurangi dengan sin dalam kurung A min B, akan menjadi 2 dikali cos A dengan dikalikan oleh sin dari B. Oke, ini yang kedua ya. Berikutnya kalau seandainya cos dari A tambah B yang sifatnya adalah cos A dikali cos B, kemudian menjadi sin A dikali oleh sin B. Sedangkan yang kedua cos A dikurang B, dia menjadi cos A dikali cos B menjadi tambah sin A dikali oleh sin B. Maka ketika kedua sifat ini kita jumlah, maka sisi kirinya menjadi cos A tambah B ditambah oleh cos A dikurang B. Sisi yang kanan
yang sama dengan tanda negatif min sin A sin B tambah sin A sin B akan menghasilkan 0. Nah, cos A cos B ditambah cos A cos B kita letakkan di bawah. Nah, otomatis hasil dari ini yaitu cos dalam kurung A tambah B ditambah cos dalam kurung A dikurang B sama dengan 2 kali cos A dikali dengan cos B. Lalu gimana kalau seandainya kita kurang? Tadi cos A ditambah B, hasilnya adalah cos A cos B. Saya kurangi dengan sin A dikali sin B. Dan cos A saya kurangi dengan B akan menjadi cos A dikali cos B. Saya tambah dengan sin A dikali dengan sin B. Sehingga kalau dikurang akan mengakibatkan sebelah kiri cos dalam kurung A tambah B saya kurangi dengan cos dalam kurung A min B sama dengan yang bentuk sama kita kurang hasilnya 0, dia akan menjadi min sin A sin B kita kurangi dengan sin A dikali oleh sin B. Maka untuk hasil selisih cos A tambah B dengan cos A min B akan menjadi hasilnya min 2 sin A dikali oleh sin B. Ini hasil dari selisih cos A tambah B dikurang dengan cos A min B. Ini hasil jumlah cos A plus B dan cos A min B. Dan ini hasil selisih lanjutan sebelumnya dari sin A tambah B dengan sin A dikurang B. Sehingga dari pembuktian rumus tadi melalui rumus jumlah dan selisih trigonometri, maka diperoleh kesimpulan bahwa sin A ditambah B ditambah dengan sin A dikurang B akan menghasilkan 2 kali sin A dikali oleh cos B. Kemudian yang kedua, sin A ditambah B kita kurangi dengan sin A dikurang B akan menghasilkan 2 dikali cos A dikali dengan sin B. Lalu yang berikutnya cos A tambah B ditambah dengan cos A dikurang B akan mengakibatkan hasil dari 2 cos A dikali cos B. Yang nomor 4, cos A ditambah B kita kurangi dengan cos A dikurang B akan menghasilkan min 2 kali sin A dikali dengan sin B. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Kalau seandainya bertemu soal 2 sin 75 cos dari 15, maka bentuk ini akan mirip atau akan sama dengan pola nomor 1. 2 sin A cos B. Nah, 2 sin A cos B ini kalau kita rubah ke sisi kiri menjadi sin A tambah B ditambah sin A min B. Nah, tadi diperoleh 2 sin A cos B nya ketika dijumlah menjadi sin A tambah B ditambah dengan sin A dikurang B. Sekarang kita ganti angkanya dengan 75. 2 kali sin 75 cos dari 15, A diganti 75 dan B diganti 15. Maka diperoleh sin 75 tambah 15 ditambah sin dari 75 saya kurangi 15. Jadi angka 2 ini sebagai prasyarat agar terpenuhi rumus ini ya. Jadi angka 2 nya sudah hilang nih. Nah, otomatis sin dari hasil jumlahnya adalah 90, sin dari hasil kurangnya adalah 60. Dimana sin 90 adalah hasilnya 1 tulis di sini aja ya. Ditambah sin 60 hasilnya setengah akar 3 atau disamakan penyebutnya 2. 1 kali 2 adalah 2 ditambah akar 3 atau bentuk lainnya boleh diganti setengah dari perkalian 2 plus akar 3. Nah, yang contoh berikutnya kalau seandainya angka lainnya bukan 2, misalkan 4 kali sin 165 cos 75. Artinya ini kita rubah ya, 4 itu menjadi 2 kali 2 sin dari 165 dengan cos dari 75. Kok kenapa harus dirubah 2 kali 2? Kenapa enggak 4 kali 1?
syaratnya harus ada angka 2 di sini. Nah, tadi karena rumusnya 2 sin A cos B bisa diganti menjadi sin A tambah B ditambah oleh sin A dikurang B. Maka kalau diganti angkanya menjadi 165 untuk yang A dan yang cosnya diganti oleh 75, maka akan menjadi sin dari 165 ditambah 75 ditambah dengan sin 165 dikurang 75, di mana hasil jumlahnya akan menjadi sin 240 derajat ditambah ini hasil kurangnya akan menjadi sin 90 derajat. Sin 240 adalah min setengah akar 3, sin 90 adalah 1. Sehingga kalau saya ganti ke dalam soal, 4 sin 165 dikali cos 75, dia merupakan pecahan 2 kali 2 sin dari 165 dikali cos 75, maka 2 di sini tetap. Nah, 2 sin 165 cos 75 sudah ada hasilnya, menjadi angka min setengah akar 3 ditambah oleh 1. Nah, 2 kali min setengah adalah min akar 3. Nah, 2 kali 1 adalah 2. Atau bentuk lainnya 2 min akar 3. Lalu gimana kalau seandainya angkanya adalah 3 cos dari 105 cos dari, kita ganti angka 75. Nah, ini kita rubah. Wajib ada angka 2 ya. 2 cos 105 dari cos 75 atau dikali cos 75. Nah, angka yang di sini tinggal kita bagi. 3 dibagi 2 akan menjadi 3/2. Sama hal di sini dengan 4. Kita letakkan 2 sin 165 cos 75. Angka yang depan di sini adalah 4 dibagi 2. Hasilnya 2. Kalau angkanya ganjil, letakkan rumusnya dulu, yaitu agar menghasilkan angka 2. Lalu 3 dibagi 2, taruh 3/2. Maka ini akan menjadi 3/2. Nah, 2 cos tadi rumusnya adalah cos 105 ditambah 75 ditambah cos 105 kita kurangi 75, dimana hasil jumlah ini adalah 3/2 dikali cos 180 ditambah cos dari 105 dikurang 75 adalah 30 derajat. Nah, nanti hasil 3/2 cos 180 adalah min 1 dan cos 30 adalah setengah akar 3. Yang kalau dikali hasilnya ke dalam menjadi min 3/2. Dari 3/2 kali min 1 dan 3/2 dikali setengah menjadi 3/4 akar 3. Mari kita ke nomor 3, yaitu jika nilai sin X tambah cos Y sama dengan setengah, kemudian cos X tambah sin Y sama dengan 3/2, lalu terakhir cos X dikali cos Y sama dengan 1/8 dari akar 15. Maka nilai cos X dikurang Y-nya berapa? Nah, dari yang diketahui nomor 3 pertama dan kedua kita pisahkan ya, yaitu sin X ditambah cos Y sama dengan 1/2. Yang kedua, cos X ditambah oleh sin Y sama dengan 3/2. Nah, sehingga kalau masing-masing ruas kita kuadratkan, maka yang kanan kita kuadratkan. Sehingga dengan pola yang sama ini kita kuadratkan dan kanan pun kita kuadratkan. Nanti diperoleh sin pangkat 2X ditambah cos pangkat 2Y 2 kali sin X kali cos Y. Kita letakkan kemari. Maaf, ini dikali ya. Kemudian sama dengan setengah dikuadratkan menjadi 1/4. Dengan jalan yang sama, sisi kanan diperoleh cos X dikuadratkan adalah cos kuadrat X, sin Y dikuadratkan adalah sin kuadrat Y. 2 kali cos kali sin menjadi 2 cos X dikali oleh sin Y. Dari 3/2 dikuadratkan 9/4. Nah, sisi kiri dan kanan kita gabung jadi satu ya. Kanannya sendiri kita letakkan kemari. Anggap ini persamaan 1 dan ini persamaan
kedua. Nah, sekarang kita kumpulkan cos kuadrat X ditambah sin dari kuadrat Y ditambah 2 dari cos X dikali sin Y sama dengan harus 9/4. Ketika kita jumlah sesuai dengan persamaan, sin kuadrat X tambah cos kuadrat X adalah 1. Cos kuadrat Y tambah sin kuadrat Y adalah 1. Yang sebelah paling kanan, kalau duanya dikeluarkan, tinggal sin X dikali cos Y ditambah cos X dikali oleh sin Y. Sehingga diperoleh 1/4 tambah 9/4 menjadi 10/4. Nah, 1 tambah 1 adalah 2, ditambah 2. Ini merupakan rumus dari sin X ditambah Y sama dengan 10/4 jika disederhanakan menjadi 5/2. Nah, kalau pindah, maka 2 sin X tambah Y sama dengan 5/2. Saya kurangi 2, yang mengakibatkan 2 kali 2 4, 5 kurang 4 nanti dapat 1/2. Nah, otomatis nilai sin X tambah Y nya adalah sebesar 1/2 dikali oleh 2 di bawah 1/2, maka mendapatkan nilai 1/4. Nah, jika sudah dapat sin X tambah Y, kita cari menggunakan sifat dari segitiga siku-siku. Tapi di sini sudutnya adalah X tambah Y. Nah, sin sendiri adalah depan dibagi miring. Depannya 1, miringnya 4. Maka yang kita cari adalah alas yang bawah. Kita anggap ini sebagai A. Nilai A, akar dari miring kuadrat. Kita kurangin depan kuadrat. Maka diperoleh 16 dikurang 1. Nilai A-nya adalah akar dari 15. Sehingga nilai cos dari X tambah Y diperoleh nilai sisi samping dibagi sisi miring, mengakibatkan sisi sampingnya akar 15, miringnya diperoleh angka yang sudah didapat yaitu 4. Nah, sekarang setelah mendapatkan nilai cos X tambah Y sebesar akar 15/4, kita satukan, yaitu cos dalam kurung X tambah Y ditambah cos dalam kurung X min Y menjadi 2 cos X dikali dengan cos Y. Cos X tambah Y nya sudah ada sebesar akar 15/4 ditambah cos dalam kurung X min Y nya adalah tetap yang ditanyakan. Nah, 2 cos X cos Y kita masukkan kemari, 2 kita kalikan dengan 1/8 dari akar 15. Nah, otomatis 2 bagi 2 1, 8 bagi 2 4, diperoleh 1/4 dari akar 15. Untuk mencari nilai cos X min Y nya, 1/4 akar 15 kita kurangin yang sisi kiri menjadi 1/4 dari akar 15, maka mendapatkan angka 0. Jawaban dari cos X dikurangi sebesar 0. Nah, sekarang kita ke nomor 4. Nilai dari cos 105 dikali tan 15 derajat berapa? Nah, kita tahu bahwa sifatnya sendiri kalau cos dalam kurung 90 tambah alfa terletak di kuadran 2, maka akan menghasilkan nilai min sin alfa. Nah, sekarang kalau seandainya cos 105 derajat, kita ganti menjadi penjumlahan cos 90 plus 15 derajat, maka akan menjadi min sin 15 derajat Celcius. Maaf, sin 15 derajat dengan tanda minus di depan karena terletak di kuadran kedua. Nah, sekarang kalau saya ganti nilai soalnya cos 105 derajat dikali tan 15 sama dengan bisa diganti dengan min sin 15, kita kalikan dengan tan 15. Kalau kita rubah min sin 15 dikali tan 15 sendiri kita ganti menjadi sin 15 dibagi oleh cos dari 15 derajat. Nah, min sin 15 kali sin 15 menjadi min sin 15 dikali sin 15 kita bagi dengan cos dari 15 derajat. Nah, kita ketahui ya bahwa sifat sebelumnya kalau diketahui sin maka dia hasil dari cos X tambah Y kita kurangi dengan cos X min Y, dia akan menjadi min 2 sin X dikali sin dari Y.
Nah, sifat sebelumnya, dimana cos X tambah Y dikurang cos X dikurang Y merupakan min 2 sin X dikali oleh sin Y. Sekarang konsepnya depannya harus 2, sedangkan di sini sudah ada min 1. Maka kalau kita sesuaikan sifatnya, min 2 sin X dikali sin Y, maka min 1 dibagi min 2 dapat 1/2. Ini kita tutup ya. Nah, kalau X nya saya ganti 15, kemudian Y nya saya ganti 15, maka setengah kali min 2 tetap min 1, sin 15 tetap dalam soal. Saya bagi dengan cos 15. Cos 15 sendiri perubahannya adalah 45 dikurang 30 menggunakan sifat pada hasil selisih dari dua buah sudut trigonometri. Nah, ini kita gunakan sifatnya. Cukup cos X tambah Y, jadi setengah dikali oleh cos X tambah Y, 15 tambah 15, kemudian kita kurang cos dari X min Y, 15 kurang 15, kita tutup yang besar, saya bagi oleh yang bawah menjadi cos 45 dikali cos 30 ditambah sin 45 dikali sin 30 derajat. Nah, ingat ya, kalau untuk yang cos sendiri sifatnya cos sin, tanda minus berubah menjadi tambah. Nah, sekarang yang atas coba kita sederhanakan. Setengah dikali cos dari 30, kita kurangi cos dari 0. Saya bagi dengan, ini kalau saya langsung 1/2 akar 2 dikali 1/2 akar 3, saya tambah 1/2 akar 2 dikali 1/2, sesuai dengan sifat trigonometrinya. Cos 30 adalah setengah akar 3, kemudian cos 0 adalah 1. Nah, saya bagi oleh ini 1/4 dan ini 1/4. Jika kita keluarkan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2, itu hasil dari cos 15 derajat untuk posisi yang bawah menjadi 1/4 akar 6 ditambah akar 2. Oke, kalau setengahnya kita keluarkan, jadi posisinya akar 3 min 2 ya, karena setengah kali akar 3, setengah akar 3, setengah kali 2 adalah 1. Kita bagi dengan 1/4, ini kita akan keluarkan akar 2, otomatis menjadi akar 3 ditambah 1, dimana setengah kali setengah 1/4 dibagi 1/4 akan menghasilkan 1. Nah, kalau sudah posisi di sini kita kalikan sekawan, akar 3 plus 1 menjadi minus kawan ya. Kemudian akar 3 min 1. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Akar 3 kali min 1 min akar 3. Min 2 kali akar 3 min 2 akar 3, dan yang terakhir adalah 2. Saya bagi dengan akar 2 nya tetap. Nah, sisanya akar 3 dikuadratkan 3 min 1 dikuadratkan adalah 1. Nah, 3 ditambah 2 hasilnya menjadi 5. Min akar 3 min 2 akar 3 menjadi min 3 akar 3. 3 dikurang 1 adalah 2. 2 kali akar 2. Maka diperoleh yang bawah adalah 2 akar 2. Kita kalikan akar 2 per akar 2 akan menghasilkan 5 kali akar 2 adalah 5 akar 2 min 3 akar 6. Kita bagi dengan akar 2 kali akar 2 adalah 2 dikalikan dengan 2 menghasilkan angka 4. Ini jawaban dari cos 105 dikali dengan tan 15.